Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tiap-tiap yang mempunyai jiwa akan merasakan, dan sesungguhnya akan dipenuhi pahala mereka besok pada kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang berbahagia. Dan kehidupan dunia ini tidak ada lain kecuali hanya tipuan belaka. Tatutlabunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kamu akan diuji harta benamu dan dirimu. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memasuki bulan Ramadan yang ketiga. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai nanti hari Ahad tanggal 1 Mei 2022. Alhamdulillah, kita semua itu diberi rahmat oleh Allah sehingga kita masih bisa menggapai bulan Ramadan ini, karena telah banyak teman-teman, saudara-saudara, keluarga dan lain-lain yang dahulu masih bertemu dengan bulan Ramadan sekarang sudah meninggalkan semua. Dan itu semua adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan pengikutnya. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan daerah Isyah Kota Malang, Majelis Tabligh, yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu dengan para pendengar semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi saya dan juga para pendengar semuanya. Bapak yang kami hormati, topik pada hari ini nampaknya tidak selaras dengan bulan ini. Namun karena sebagaimana saya bacakan sebelum ayat sebelumnya, yaitu ayat 185 dan 186 menunjukkan bahwa kita ini tidak senantiasa hidup sampai sesuai yang kita inginkan, tetapi kita ini hidup adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, oleh karena itu sesuai dengan topik yang diajukan atau yang diberikan kepada saya oleh Majelis Tabligh pimpinan daerah Isyah Kota Malang, yaitu bab kewarisan. Kita tahu bahwa Allah sudah menentukan
manusia itu hidup, ada yang meninggal masih kecil, ada yang meninggal sudah kanak-kanak, ada yang meninggal remaja, ada yang meninggal dewasa, bahkan ada yang meninggal sampai tua. Dan itu semua adalah tidak bisa kita prediksi maupun kita tentukan bahwa kita itu senantiasa hidupnya sekian tahun. Oleh karena itu, mari kita isi kehidupan kita, apakah kita dalam kehidupan yang pendek atau kita dalam kehidupan yang panjang. Kita tidak akan bisa berhasil kalau kita tidak mengisi kehidupan tersebut dengan hal yang sebaik-baiknya. Tentu saja kita harus mengingat hal tersebut karena Allah telah memberikan tanda-tanda atau penjelasan-penjelasan, baik itu melalui firman-Nya di dalam Al-Quran maupun yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih dari itu, maka tentu saja adalah ketentuan dari Allah dan tidak bisa kita meminta atau menolak. Akan tetapi mari kita mengisi kelebihan-kelebihan umur yang diberikan oleh Allah tersebut kepada kita dengan berbagai aktivitas, sehingga kita tidak merasa menyesal atau rugi sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang dengan kesabaran. Para pendengar yang berbahagia, topik ini memang tidak selaras, tetapi topik ini mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanapun kita ini akan menghadapi maut, dan setiap kematian itu akan meninggalkan atau menjadikan hukum baru terhadap apapun, baik itu harta benda, baik itu seseorang ataupun apa, itu tentu akan menjadi hukum baru. Nah, inilah yang saya maksudkan. Oleh karena itu, judul ini adalah mengenai warisan. Para pendengar yang berbahagia, ada dua istilah yang dipakai dalam warisan ini. Yang pertama adalah warisan, dan yang kedua adalah faraid. Apa pengertiannya masing-masing? Ya, warisan yaitu bentuk masdar dari warasa yarisu
Darisan, yang berarti memindahkan sesuatu atau memindahkan milik seseorang kepada seseorang, itu yang dimaksudkan warisan itu. Sedangkan kalau faraid itu berarti ketentuan. Nah, ketentuan di sini adalah apa? Sama dengan takdir. Jadi kita menentukan, maksudnya adalah menentukan bagian-bagian masing-masing yang berhak menjadi waris tersebut, dan juga menentukan orang yang meninggal tersebut. Para pendengar yang berbahagia, menurut ketika orang meninggal itu ada yang disebut tikah, ada yang disebut warisan. Apakah yang disebut tikah itu? Tikah ialah peninggalan seseorang sesudah ia mati, baik berupa harta, hak-hak maupun utang piutang dalam keadaan beliau atau masih kotor. Saya ulang kembali, tikah ialah peninggalan seseorang sesudah mati, baik berupa harta, hak-hak maupun utang piutang dalam keadaan kotor atau beliau, yang disebut tikah. Berbeda dengan warisan. Warisan adalah peninggalan orang yang meninggal sesudah dikurangi kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah berupa zakat, kifarat, jam, nazar, dan hutang-hutang serta janji-janji kepada seseorang dalam keadaan bersih. Jadi kalau tikah itu masih dalam keadaan kotor, sedangkan warisan itu sudah dalam keadaan bersih. Inilah yang saya maksudkan, orang itu akan meninggalkan warisan itu. Nah, warisan itu sendiri apa sih sebetulnya? Warisan ialah pemindahan hak milik seorang yang meninggal kepada ahli warisnya dan menentukan bagian-bagian serta menyerahkan harta warisan tersebut kepada yang berhak atau kepada ahli waris yang berhak menerima, yang disebut warisan. Kalau tikah itu masih umum, artinya apa? Walaupun itu adalah juga dilakukan kepada ahli waris, namun kalau warisan ini sudah dalam keadaan neto atau bersih. Nah, apa sih kewajiban ahli waris itu? Kewajiban ahli waris ketika ditinggal mati oleh salah seorang keluarganya, maka yang harus dilakukan adalah satu, menyelesaikan atau membayar kebutuhan-kebutuhan si mayat itu. Contoh, misalnya kain kafan. Yang kedua, biaya penggalian. Yang ketiga, mungkin juga makannya itu sendiri atau kuburnya itu kadang-kadang ada yang beli, ada yang tidak. Tentu para pendengar sekalian pernah punya keluarga, baik itu di Malang, terutama sekali kita mengerti ketika ada yang meninggal di Jakarta. Nah, di Jakarta itu ada makam
dan ada yang mengelola. Sehingga kalau kita ingin memakamkan di tempat itu, maka semuanya akan datang tentu saja dengan biaya yang bisa dipikul oleh almarhum tersebut. Kecuali kalau anak-anaknya atau ahli warisnya atau suaminya atau anak-anaknya atau ahli waris yang lain yang akan memikulnya. Tetapi yang jelas dari mana biaya itu adalah dari tilkah almarhum. Nah itu mulai dari menyiapkan kain kafan, juga barangkali ada tim atau petugas yang akan memandikan, kemudian biaya perjalanan ambulan atau mobil jenazah dari tempat yang meninggal sampai kepada makam itu tadi, itu sudah disiapkan. Kemudian penggaliannya juga sudah diperhitungkan semua. Sampai mungkin juga ada sambutan warga atau apa itu ada. Itu semua sudah disiapkan. Sehingga dengan demikian kita hanya tinggal memberikan biaya itu berapa. Nah itulah yang saya maksudkan. Nah tentu saja kita tidak bisa seperti itu tanpa kita memiliki biaya. Lalu apakah kita perlu untuk memiliki biaya? Jelas ya, kalau kita minimal kita harus menyiapkan kain kafan, dan mungkin kalau di Malang ini mungkin hanya cukup 5 gram emas murni gitu. Karena emas itu nanti bisa dijual kalau misalnya biaya penguburan dan biaya kain kafan itu sudah kita miliki, insya Allah tidak merepotkan kepada suami, kepada anak maupun ahli waris yang lain. Nah itu yang saya maksudkan. Walaupun sekarang insya Allah kita berada di perkumpulan RT RW yang juga ada perkumpulan kematian. Tapi itu belum tentu juga mencukupi, karena itu kita juga menyiapkan. Lalu apakah perlu kita untuk memberi tinggalan kepada ahli waris kita? Ya, kita memang kalau dikatakan perlu, peninggalan kepada ahli waris itu memang kalau kita membaca kepada riwayat daripada cucu-cucu Nabi Ibrahim, ketika Nabi Yakub itu akan meninggal, mereka bertanya kepada cucu-cucunya. Yang pertama yang harus kita pesan adalah tentang apa agama yang akan dipeluk besok itu. Apa agama yang akan dipeluk besok sesudah beliau meninggal. Mengapa beliau sampai berpikir seperti itu? Kita tahu bahwa kondisi sekarang ini tentu saja bagi orang tua yang ingin memiliki anak yang soleh mengkhawatirkan jangan-jangan anakku nanti tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri, sehingga ada yang A, ada yang B, ada yang C, bahkan macam-macam lah. Untuk itu yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita adalah pada waktu kita masih hidup ini. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa apabila orang tua mendidik anaknya sampai balik, kemudian anak itu melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, dan ajaran orang tuanya itu adalah sesuai dengan hukum Islam,
maka pahala akan diambil, akan diserahkan kepada orang tuanya tersebut. Nah, hal itu tidak hanya masalah-masalah yang terkait dengan harta benda saja, tetapi juga tentu saja ya agama, ya harta benda, ya hubungan sesama manusia dan lain-lain itu. Atau kalau kita menurut Muhammadiyah, maka apa? Kita memberikan pendidikan anak itu karena anak itu sebagai kader kita. Makanya siapa Nabi Zakaria bukan minta apa-apa untuk anak itu, karena anak itu akan diharapkan menjadi penerus atau kader daripada Nabi Zakaria itu. Sehingga beliau ketika sudah tua itu yang beliau pikirkan adalah siapa yang akan meneruskan itu. Ini yang dimaksudkan tentang harta benda. Memang kita ini ya diberikan oleh Allah kebebasan untuk mencari harta benda. Karena apa? Supaya ketika kita meninggal itu paling tidak selain untuk biaya kita seperti apa yang sudah saya sampaikan di atas, adalah biaya perawatan jenazah dan lain-lain, membayar utang dan lain, tetapi kita bisa meninggalkan harta benda tersebut kepada ahli waris kita, sebagaimana peristiwanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika beliau sudah sakit parah, kemudian Rasulullah menjenguk beliau, maka Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan kehendak atau cita-citanya, yaitu menyerahkan harta bendanya dengan menyampaikan bahwa saya punya anak perempuan seorang. Tentu saja tidak diceritakan apakah istrinya masih hidup atau tidak. Lalu beliau menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan memberikan harta benda ini untuk keperluan perjuangan Islam seluruhnya. Lalu Rasulullah menjawab, jangan. Diteruskan oleh Sa'ad, bagaimana kalau 2/3? Rasulullah masih menjawab juga jangan. Bagaimana kalau setengah? Rasulullah juga masih menyampaikan jangan. Lalu ketika saat itu mengatakan 1/3, Rasulullah menyampaikan 1/3 itu sudah banyak. Dengan demikian, maka apa yang akan kita berikan, apa yang kita serahkan untuk perjuangan Islam, baik itu untuk apa, misalnya bentuknya hibah, bentuknya hadiah, bentuknya wakaf, bentuknya wasiat, itu tidak lebih dari 1/3 harta. Nah, kita tahu bahwa supaya apa? Supaya kalau kita serahkan itu tidak sampai keluarga kita ini menjadi, istilah kita sekarang, gepeng, gelandangan, dan menjadi pengemis. Itu tidak benar. Ada sebuah ketika itu ada cerita dari Profesor Muhyiddin Effendi bahwa ada seorang yang mewakafkan seluruhnya. Pada Al-Quran menyampaikan tidak boleh boros dan juga tidak boleh kikir. Ketika itu maka ada salah seorang yang mewakafkan seluruh harta bendanya. Nah, akhirnya anaknya ini tidak bisa bekerja dengan baik, maka perlu disantuni.
Nah itulah yang diharapkan. Sudah ternyata para pendengar yang berbahagia, ternyata apa yang saya sampaikan ini sampai di sini belum masuk kepada bagaimana warisan itu harus kita bagi dan bagaimana apa syaratnya, apa rukunnya, belum sampai. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi sehingga bisa saya teruskan. Namun yang jelas bahwa kita ini memang supaya bekerja, dan bekerja itu merupakan naluri manusia. Manusia hidup itu ya ibadah, ya bekerja, ya makan, ya istirahat, dan juga menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati. Akhirnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun belum pada materi yang sesungguhnya atau materi yang seharusnya, karena bagaimanapun ketika kita membagi waris itu rukunnya ada 3, yaitu ada yang meninggal, ada ahli waris yang masih hidup dan berhak menerima waris, dan yang ketiga ada harta waris. Kalau 3-tiganya ini tidak terkumpul dalam namanya rukun, itu maka menjadi batal adanya warisan itu. Para pendengar yang berbahagia, akhirnya kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah sampai bisa menyelesaikan puasa ini sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, yaitu kurang lebihnya kita akan menyelesaikannya sebanyak 30 hari. Akhirnya saya mohon maaf bila para pendengar tidak berkenan, baik ucapan maupun yang lain-lain. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.